Pagi itu rumah Sari bangun lebih dulu daripada penghuninya. Jam dinding berdetak jelas. Tidak tertutup suara apapun. Biasanya ada langkah Arman di dapur, suara air, atau batu kecil yang terdengar dari kamar mandi. Hari ini tidak ada. Tempat tidur di sebelahnya sudah dingin, rapi setengah, seperti ditinggalkan tanpa niat kembali. Sari berdiri dan membuka lemari. Beberapa kemeja kerja Arman hilang. Sepatu yang biasa dipakai setiap Senin tidak ada. Laci bawah terbuka, isinya berantakan, bukan seperti orang yang sedang memilih baju. Tas hitamnya juga tidak terlihat. Semua seperti dikumpulkan cepat, tanpa rencana matang. Telepon genggam Arman masih terhubung di kontak terakhir, tapi tidak pernah aktif. Nada sambung terdengar singkat, lalu terputus. Pesan tidak terkirim. Sari mencoba sekali lagi, lalu berhenti. Tidak ada catatan, tidak ada pesan di meja. Bahkan secari kertas pun tidak. Pintu rumah diketuk dari luar. Bu Rini, tetangga depan, berdiri sambil membawa sapu. Ia bertanya apakah Arman berangkat lebih pagi hari ini. Pertanyaan itu diikuti tatapan lain dari rumah sebelah. Dalam waktu singkat, kabar kecil menyebar tanpa suara. Orang-orang melihat, menunggu, dan menebak. Sari menutup pintu perlahan. Jam masih menunjukkan pagi, tapi suasana sudah berat. Rumah yang sama, dengan isi yang berubah. Tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran semalam, hanya kekosongan yang tiba-tiba muncul dan menetap. Di sudut kamar, lemari tetap terbuka. Beberapa gantungan bergoyang pelan karena jendela yang belum tertutup. Jejak kepergian itu tidak menjawab apapun, tapi cukup untuk menandai satu hal. Seseorang pergi dengan tergesa, dan tidak berniat menjelaskan alasannya. Ponsel Sari bergetar di atas meja makan saat air belum sempat mendidih. Layar menyala dengan satu pesan masuk dari nomor Arman. Isinya pendek, tanpa tanda baca yang jelas. Aku pergi dulu. Maaf. Tidak ada lanjutan. Tidak ada waktu. Kalimat itu berhenti begitu saja, seolah dikirim sambil berjalan. Sari membaca ulang beberapa kali. Pesan tidak menjelaskan arah, tidak menyebut alasan, juga tidak memberi petunjuk kapan Arman akan kembali. Balasan diketik, lalu dihapus. Kalimat baru muncul, hilang lagi. Akhirnya pesan terkirim, tapi tanda centang tidak pernah berubah. Nomor itu segera dihubungi. Nada panggil terdengar sekali, kemudian mati. Panggilan berikutnya langsung masuk ke pesan suara. Ponsel diletakkan, diambil lagi, lalu diletakkan kembali. Tidak ada upaya ketiga. Daftar kontak dibuka. Nama Ibu Arman muncul di layar. Panggilan tersambung. Tapi suara di seberang terdengar terburu-buru. Pembicaraan dipotong dengan alasan sedang di luar rumah. Nomor adik iparnya tidak diangkat sama sekali. Sepupu yang biasa ramah hanya menjawab singkat lewat pesan. Nanti ya. Sore bergerak tanpa perubahan. Tidak ada satupun telepon balik. Grup keluarga Arman yang biasanya aktif mendadak sepi. Pesan yang dikirim Sari terbaca, tapi tidak ditanggapi. Sikap itu bukan penolakan terang-terangan, melainkan jarak yang sengaja dibuat. Menjelang malam, ponsel kembali sunyi. Pesan singkat itu masih berada di layar. Tidak dihapus, tidak dibalas. Kalimat sederhana tersebut tidak memberi jawaban, tapi cukup untuk memicu satu kecurigaan. Kepergian ini bukan keputusan mendadak, dan terlalu banyak orang yang memilih tidak ikut terlibat. Bel pintu berbunyi saat matahari belum tinggi. Bukan ketukan ragu, tapi tekanan singkat yang terdengar yakin. Dua pria berdiri di teras ketika pintu dibuka. Pakaian rapi, map coklat di tangan, nada bicara terlatih. Mereka menyebut nama Arman tanpa basa-basi. Sari menjawab seperlunya. Salah satu dari mereka membuka map dan membaca data, lengkap dengan alamat rumah dan nomor identitas. Nama Arman tercetak jelas di beberapa lembar. Tidak ada nada mengancam, hanya kalimat lurus tentang kewajiban yang belum diselesaikan. Angka disebutkan dengan suara datar. Jumlahnya jauh dari bayangan Sari. Ada tenggat yang sudah lewat, disusul tenggat baru yang lebih pendek. Jika tidak dipenuhi, proses lanjutan akan berjalan. Kalimat itu diucapkan seolah membicarakan cuaca. Pertanyaan datang bertubi. Di mana Arman sekarang? Kapan terakhir terlihat? Apakah masih tinggal di rumah ini? Semua dijawab singkat karena memang tidak ada jawaban lain. Kedua tamu itu saling berpandangan, lalu mencatat sesuatu tanpa komentar tambahan. Sebelum pergi, salah satu dari mereka meletakkan kartu nama di atas meja dekat pintu.
nomor tertera jelas, disertai waktu yang disarankan untuk menghubungi. Mereka pamit dengan sopan, meninggalkan rumah dalam keadaan sama seperti saat datang, tapi dengan beban yang berbeda. Pintu ditutup perlahan. Kartu itu masih tergeletak, tidak tersentuh. Untuk pertama kalinya, kepergian Arman punya bentuk yang nyata, bukan sekadar kosong di rumah, melainkan masalah yang sengaja ditinggalkan dan mulai bergerak sendiri. Rumah Sari tidak lagi sunyi keesokan harinya. Kursi di ruang tamu terisi bergantian. Wajah-wajah yang jarang datang kini muncul dengan alasan menjenguk. Ada yang membawa buah, ada yang hanya duduk dan melihat sekeliling, seolah sedang menghitung sesuatu. Pertanyaan datang dengan nada berbeda-beda. Beberapa terdengar lembut, menanyakan kabar dan keadaan. Sebagian lain menyelipkan kalimat pendek yang tidak perlu dijawab. Informasi tentang Arman diminta berulang, meski jawabannya tetap sama. Di antara bisik-bisik, ada suara yang lebih terang. Seorang kerabat menyebut tanggung jawab dengan nada menggurui. Status sebagai istri sah diucapkan seperti keputusan akhir. Tidak ada yang bertanya apakah Sari tahu atau terlibat. Asumsi sudah lebih dulu berjalan. Tetangga ikut memberi penilaian. Ada yang kasihan, ada pula yang menyindir halus, menyebut gaya hidup, menyentuh urusan rumah tangga tanpa izin. Senyum tipis sering muncul di akhir kalimat, tapi maksudnya tidak pernah samar. Sari lebih banyak diam. Setiap jawaban singkat justru memancing komentar lanjutan. Percakapan tidak mencari solusi, hanya menempatkan satu orang di tengah lingkaran pandang. Menjelang sore, rumah kembali lengang. Namun tekanan tidak ikut pergi. Kata, bertanggung jawab, tertinggal di udara, menggantung, seolah akan kembali dibawa oleh siapapun yang datang berikutnya. Mobil tua berhenti di depan rumah menjelang siang. Pintu terbuka, dan ayah Sari turun tanpa tergesa. Langkahnya pelan, matanya menyapu halaman, lalu berhenti sejenak di pintu yang masih tertutup. Tidak ada pertanyaan saat masuk, hanya anggukan singkat seolah mencatat keadaan. Ruang tamu diperhatikan satu persatu. Kursi yang bergeser, meja dengan kartu nama asing, dan lemari yang pintunya belum ditutup sempurna. Ayah duduk tanpa diminta. Sari menceritakan apa yang terjadi, dari kepergian Arman sampai kedatangan orang-orang tak dikenal. Cerita itu mengalir tanpa sela. Nama Arman disebut, angka utang diucapkan, tenggat dijelaskan. Ayah mendengarkan tanpa memotong. Tidak ada perubahan raut ketika jumlahnya terdengar besar. Tangannya hanya bertumpu di lutut, diam, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak perlu dibagi sekarang. Kalimat yang keluar justru singkat dan kering. Jangan kejar orang yang sengaja kabur. Tidak ada nada menenangkan, tidak juga nada marah. Ucapan itu terdengar seperti aturan lama yang diingat kembali. Sari menunggu lanjutan. Tidak datang. Ayah berdiri, menutup lemari yang terbuka, lalu memindahkan kartu nama ke laci. Tindakan kecil, tapi jelas. Rumah ini tidak sedang dijual, tidak sedang ditinggalkan, dan tidak akan bergerak mengikuti orang yang pergi. Saat ayah duduk kembali, suasana berubah tanpa suara. Kepanikan tidak diberi tempat. Keputusan belum diumumkan, namun arah mulai terlihat. Ada yang memilih diam, bukan karena kalah, melainkan karena tahu waktu belum tepat. Sejak pagi, ponsel tidak lepas dari tangan Sari. Nomor Arman dipanggil berkali-kali dengan jeda pendek, seolah jarak waktu bisa mengubah hasil. Nada sambung kadang muncul, kadang langsung terputus. Tidak ada satupun panggilan yang bertahan cukup lama untuk dijawab. Upaya berikutnya lebih rapi. Pesan dikirim singkat, tanpa emosi, hanya permintaan bicara. Tidak ada balasan. Riwayat panggilan memanjang, tapi tetap kosong. Pilihan mulai menyempit, bukan karena habis dicoba, melainkan karena semua pintu menolak terbuka. Siang belum selesai ketika bel pintu berbunyi lagi. Orang yang sama berdiri di teras. Kali ini tidak membawa map, hanya ekspresi yang lebih tegas. Nada bicara berubah. Tenggat diulang, konsekuensi disebut lebih jelas. Tidak ada ancaman kasar, tapi tekanan terasa nyata. Sari mencoba menjelaskan bahwa Arman tidak bisa dihubungi. Kalimat itu dicatat tanpa simpati. Salah satu dari mereka menanyakan aset rumah tangga. Barang berharga disebut satu persatu, seolah sudah masuk hitungan. Udara di ruang tamu terasa lebih sempit. Ayah muncul dari kamar belakang sebelum pembicaraan bergerak lebih jauh. Ia berdiri di antara Sari dan tamu itu, tidak mengangkat suara, tidak mempercepat napas. Larangan disampaikan singkat, tidak ada barang yang dijual, tidak ada keputusan hari ini.
Pernyataan itu membuat percakapan berhenti mendadak. Setelah pintu kembali tertutup, rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ponsel masih berada di meja. Layar gelap. Pilihan yang tersisa semakin sedikit. Dan untuk pertama kalinya, menunggu tidak lagi terlihat seperti sikap pasif, melainkan satu-satunya langkah yang diizinkan. Sore datang tanpa tamu, tapi tidak tanpa kabar. Seorang kerabat mampir dengan alasan singkat, membawa cerita yang tidak diminta. Pembicaraan dibuka hati-hati, berputar sebentar, lalu berhenti pada satu nama yang disebut setengah berbisik. Nama itu terdengar asing di telinga Sari, tapi tidak sepenuhnya baru. Pernah muncul sekilas dalam percakapan lama, disebut sebagai rekan kerja, lalu hilang begitu saja. Kali ini, penyebutannya disertai keterangan lain, sering terlihat bersama Arman, di tempat yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tidak ada foto, tidak ada pesan yang bisa ditunjukkan. Semua disampaikan sebagai potongan cerita dari orang ke orang. Kerabat itu menegaskan tidak ingin memperkeruh keadaan, hanya merasa perlu memberitahu sebelum kabar berkembang sendiri. Ayah tidak ikut menanggapi. Ia duduk mendengarkan, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Sikap itu membuat cerita berhenti di tengah. Tidak dibantah, tidak pula diperkuat. Nama tersebut dibiarkan menggantung di udara. Setelah tamu pergi, Sari tidak bertanya lebih jauh. Ponsel diambil, bukan untuk menelepon Arman, melainkan membuka ingatan. Beberapa potongan kecil yang dulu terasa sepele kini tersusun lebih rapi. Malam turun dengan pemahaman baru. Kepergian Arman tidak lagi terlihat sebagai langkah menghindar semata, melainkan pilihan yang melibatkan orang lain. Dan sejak saat itu, arah masalah mulai berubah. Pagi berikutnya ayah keluar rumah lebih awal dari biasanya. Tidak ada penjelasan panjang, hanya mengatakan perlu bertemu seseorang. Jaket dipakai rapi, map tipis di bawah, lalu pintu ditutup tanpa pesan lanjutan. Sari memperhatikan dari balik jendela, tidak mengejar, tidak bertanya. Siang hari berlalu tanpa kabar. Telepon ayah tidak aktif, dan itu bukan hal yang biasa. Rumah tetap tenang, seolah tidak ada agenda apapun. Ketika sore mulai turun, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Ayah kembali sendirian, wajahnya sama seperti saat berangkat. Tidak ada cerita yang dibuka. Jaket digantung, sepatu disimpan. Lalu ia duduk dan meminta segelas air. Sari menunggu, tapi yang muncul justru pertanyaan ringan tentang makan siang. Percakapan sengaja dialihkan ke hal kecil. Baru setelah itu ayah menyebut pertemuan singkat. Ia menemui pihak yang kemarin datang, berbicara langsung tanpa perantara. Tidak ada uang yang dikeluarkan, tidak ada janji yang dibuat. Fokus pembicaraan hanya satu. Semua kewajiban harus jelas tercatat atas nama siapa. Kalimat itu tidak dijelaskan lebih jauh. Sari mencoba menafsirkan sendiri, tapi tidak menemukan celah untuk bertanya. Ayah menutup map tipisnya dan menyimpannya kembali, seolah isinya tidak perlu dibagi sekarang. Malam datang tanpa perubahan yang terlihat. Namun sejak langkah diam itu diambil, arah cerita perlahan bergeser. Masalah yang tadinya menekan dari luar mulai diarahkan ke tempat asalnya. Dan untuk pertama kalinya, keheningan terasa seperti bagian dari rencana, bukan kebingungan. Keesokan harinya, rumah Sari dipenuhi suara yang berbeda. Beberapa kerabat berdiri di ruang tamu, membicarakan masa depan properti. Kalau Arman kabur begini, rumah harus dijual, kata salah satu paman. Nada tegas tapi seolah menawarkan solusi. Sari menatap ayahnya, menunggu reaksi. Ayah hanya diam, menyapu pandangan ke setiap sudut ruang. Tidak ada komentar panjang, tapi senyumnya tipis menandai keteguhan yang tak perlu dipertanyakan. Tidak, jawab ayah akhirnya, pendek dan pasti. Tidak ada alasan yang panjang, tidak ada perdebatan. Kata itu cukup untuk menghentikan semua argumen sejenak. Ruang tamu hening, kecuali napas yang terdengar dari mereka yang masih menahan rasa tidak percaya. Beberapa anggota keluarga tidak puas. Mereka mulai menekan dengan kata-kata lain. Aset lain harus dijual. Uang harus dicairkan, rumah ini terlalu berisiko. Ayah tetap teguh, menolak semua usulan. Sikapnya membuat ketegangan terasa berat, tapi stabil di satu titik. Sari mengamati setiap gerak, setiap tatapan. Tekanan dari luar meningkat, namun rumah tetap berdiri sebagai satu kesatuan yang tidak tergoyahkan. Pilihan ayah menghalangi langkah cepat keluarga lain. Malam tiba dengan percakapan yang belum selesai. Suasana tetap panas. Tapi rumah tidak bergerak ke arah yang diminta semua orang. Keputusan sederhana itu menahan gelombang,
dan ketegangan justru semakin terasa karena tidak ada kompromi. Beberapa hari kemudian, amplop tebal muncul di meja. Sari membuka lipatan kertas dengan hati-hati. Surat itu resmi, cap pengadilan masih segar, tapi alamat yang tercetak jelas bukan rumahnya. Nama Arman tertulis lengkap, dengan alamat lama yang sudah ia tinggalkan. Ponsel berdering hampir bersamaan. Nomor penagih utang muncul di layar. Nada mereka lebih tegang dari sebelumnya. Suara terdengar cepat dan sedikit panik. Mereka menyebut alamat baru Arman, menanyakan apakah surat itu sampai ke tangan yang benar. Sari membalas singkat, menolak memberi informasi lebih. Hanya menyampaikan fakta, Arman tidak tinggal di sini lagi. Nada jawabannya datar, tetapi cukup untuk menahan percakapan yang akan meluas. Kartu nama dari tamu sebelumnya tetap di meja, tapi sekarang tampak kurang relevan. Surat resmi membuat beban sedikit bergeser. Tekanan yang selama ini menumpuk di rumah mulai merembes ke tempat lain, ke orang yang benar-benar bertanggung jawab. Ayah duduk di kursi ruang tamu, menatap surat tanpa komentar. Tidak ada ucapan marah, tidak ada instruksi tambahan. Tindakan diamnya membuat Sari sadar satu hal, arah masalah mulai berubah, dan rumah ini tidak lagi menjadi titik fokus utama. Malam datang dengan ketenangan yang aneh. Penagih utang mulai ragu. Langkah mereka perlahan tertahan. Sari menyadari, untuk pertama kalinya, kepergian Arman mulai meninggalkan jejak nyata, bukan hanya di rumahnya, tapi pada orang yang meninggalkannya sendiri. Ponsel Sari bergetar di tengah malam. Layar menampilkan nama Arman. Nada suaranya berbeda dari yang biasa ia dengar. Cepat, tergesa, hampir panik. Sari, tolong, selesaikan dulu, kata Arman. Suaranya terdengar serak di ujung sana. Sari menatap ponsel tanpa menjawab. Kata-kata itu hanya terdengar sekali, seperti perintah mendesak, bukan permintaan. Arman terus berbicara, mencoba menjelaskan, tapi jeda di antara kalimatnya semakin panjang. Sari tetap diam. Beberapa kali Arman meminta konfirmasi, menanyakan dokumen, rekening, dan orang yang ditemuinya. Nada panik itu semakin jelas. Ia seolah baru sadar bahwa semua yang ditinggalkannya kini bergerak sendiri. Sari akhirnya membalas dengan satu kalimat pendek. Tidak menegur, tidak memaki, hanya menolak bicara panjang. Nada yang datar itu membuat Arman berhenti sejenak. Hening memenuhi garis telepon, lebih berat daripada teriakan atau protes. Panggilan ditutup dari pihak Sari. Telepon diam, tapi udara tetap terasa panas. Untuk pertama kalinya, posisi mulai bergeser, bukan hanya rumah dan tanggung jawab yang menekan Sari, tapi Arman yang mulai merasakan beban yang ditinggalkannya sendiri. Malam itu, ponsel tetap di meja, layar mati, tapi jejak panggilan dan pesan masih terlihat jelas. Sebuah pergeseran terjadi, yang tadinya pergi tanpa konsekuensi, kini mulai merasa dorongan akibat langkah diam yang telah diambil. Keesokan harinya, kabar berhembus pelan di lingkungan sekitar. Nama perempuan yang dulu sering disebut kini muncul lagi, tapi dalam konteks berbeda. Ia terlihat panik, sibuk menelepon seseorang, wajahnya tegang, langkahnya terburu-buru. Beberapa teman Sari yang dekat dengan lingkungan Arman memberi informasi singkat. Perempuan itu ikut terseret oleh masalah hukum dan utang yang ditinggalkan Arman. Angka utang disebutkan sekilas, cukup untuk menimbulkan rasa takut pada siapapun yang ikut terlibat. Pesan singkat datang dari nomor tak dikenal. Intinya sederhana, risiko sudah terlalu besar, dan keputusan harus dibuat cepat. Hubungan antara Arman dan perempuan itu mulai retak. Tidak ada pertengkaran panjang, hanya jarak yang terbentuk perlahan. Sari mendengar cerita itu tanpa menanyakan detail. Setiap potongan informasi menambah gambaran. Masalah yang ditinggalkan Arman bukan lagi beban Sari saja, tapi juga memengaruhi orang-orang lain di sekitarnya. Kehadiran perempuan itu yang dulu menjadi rahasia kecil kini jelas memberi tekanan tambahan. Tidak ada konfrontasi langsung, tapi perubahan hubungan mulai terasa nyata. Malam turun dengan kabar yang tersisa menggantung. Risiko dan tekanan mulai bergerak ke berbagai arah, meninggalkan Sari di tengah sebagai pengamat yang diam tapi mulai memahami peta konflik yang berkembang. Pagi itu, ayah Sari duduk di kursi ruang tamu, memandang lurus ke depan tanpa tergesa. Sari menunggu kalimat panjang atau nasihat berlapis, tapi yang muncul justru satu penjelasan sederhana. Semua utang dan transaksi dicatat atas nama Arman, bukan Sari. Tidak ada nada menggurui, tidak ada nada panik. Ayah hanya menyebut fakta, satu persatu. Nama Arman tercatat di dokumen resmi, rekening dan surat-surat resmi mengikuti nama itu,
tanpa campur tangan Sari sama sekali. Sari membaca dokumen yang diberikan. Angka besar, tanggal jatuh tempo, semua tercatat. Tidak ada yang ambigu. Selama ia tetap diam, tidak menandatangani, tidak membalas pesan, hukum akan berpihak padanya. Ayah menatap Sari sebentar, lalu kembali ke kursi, diam. Tidak ada instruksi lain, tidak ada komentar tambahan. Keputusan sederhana itu memberi arah baru. Kendali kini berada di tangan mereka yang benar-benar bertanggung jawab, bukan di istri yang sebelumnya merasa terjebak. Ponsel yang berderet di meja tetap diam. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada pesan baru. Semua tekanan eksternal mulai mengalami pergeseran, bergerak ke arah yang semestinya. Malam itu, rumah terasa stabil untuk pertama kalinya. Diam ayah bukan pasif, tapi sinyal bahwa permainan telah bergeser. Sari hanya menatap dokumen, perlahan menyadari satu hal. Langkah diam bisa lebih kuat daripada semua keributan yang terjadi sebelumnya. Pintu rumah ayah terbuka, dan Arman berdiri di ambang, wajah pucat dan langkah gontai. Tidak ada amarah yang biasa muncul saat berselisih, hanya mata yang berlari-lari, mencari jawaban yang belum pasti. Sari, ayah, tolong. Suaranya terdengar tercekat. Kata-kata itu keluar pelan, diselingi tarikan napas panjang. Ia menatap sekeliling, melihat dokumen, kartu nama, dan rumah yang tetap sama, namun terasa penuh dengan penghakiman diam. Ayah berdiri di samping Sari, tidak menunduk, tidak tersenyum. Satu kalimat pendek keluar. Apa yang harus kami bantu, Arman? Nada datar, dingin, menahan semua kepanikan yang terlihat pada Arman. Permintaan bantuan Arman semakin mendesak. Ia menyebut dokumen, tenggat utang, dan risiko hukum yang mulai menekan. Nada takutnya terdengar lebih nyata daripada sebelumnya. Setiap kata seperti menempel di udara. Sari hanya diam, menatap Arman tanpa komentar. Setiap gerak tubuhnya, setiap napas yang ditahan, menambah ketegangan di ruangan. Ia tidak memaksa, tidak membela, hanya hadir sebagai saksi. Arman menunduk, seolah mencari celah di antara ketenangan yang diterapkan ayah. Tidak ada jawaban panjang, tidak ada kompromi. Hanya satu hal yang jelas. Posisi yang sebelumnya ia pegang dengan kuat kini mulai tergeser. Ruangan tetap sunyi setelah percakapan itu. Suasana berat, tapi stabil. Ketegangan langsung itu menandai titik balik. Bukan lagi Sari yang terdesak, melainkan Arman yang mulai merasakan konsekuensi dari langkahnya sendiri. Sore itu, setelah ketegangan menumpuk, Sari akhirnya diberi kesempatan berbicara. Ruang tamu sunyi, hanya terdengar suara napas dan langkah jam dinding yang berat. Semua menatap, menunggu responsnya. Kata-kata pertama keluar pelan. Ia tidak menuntut balas, tidak menuduh, tidak memaki. Suara datar, jelas, tapi tenang. Semua yang terjadi bukan tanggung jawab saya. Saya tidak bisa menyelesaikan semuanya. Arman menunduk, sesekali menatap Sari dengan harap yang tidak tertahan. Ia berharap jawaban panjang atau kompromi, tapi yang didengar hanya keputusan tegas tapi sederhana. Pilihan mundur, bukan karena kalah, tapi karena sadar batas kemampuan. Ayah duduk di sampingnya, diam, membiarkan Sari menata kata-kata sendiri. Tidak ada intervensi, tidak ada komentar tambahan. Hanya kehadiran yang menegaskan bahwa langkahnya tepat dan sah. Kerabat yang hadir menahan komentar. Sebagian menatap dengan bingung, sebagian menahan rasa kagum. Ruang tamu terasa lega meski situasi belum sepenuhnya selesai. Sari menahan diri, memilih untuk menjaga jarak dari masalah yang bukan miliknya. Malam turun dengan keheningan yang berbeda. Langkahnya mundur bukan kelemahan, melainkan keputusan sadar. Semua pihak mulai menyadari bahwa kekuatan Sari bukan pada aksi balas, tapi pada batas yang dipilih dengan tegas. Pagi itu suasana mulai berbeda. Telepon berdering di rumah Sari, tapi kali ini nada marah dan tegas terdengar dari pihak penagih utang yang menanyakan keberadaan Arman secara langsung. Nada mereka tidak lagi menekan Sari. Semua perhatian kini tertuju pada suami yang pergi meninggalkan masalah. Keluarga Arman mulai menarik diri. Saudara dan kerabat yang sebelumnya sibuk memberi saran kini enggan ikut campur. Beberapa yang datang hanya menatap, lalu pergi, meninggalkan Arman sendiri dengan semua konsekuensi yang sebelumnya ia lemparkan pada orang lain. Berita tentang perempuan selingkuhan juga menyebar. Ia tidak terlihat lagi di kantor, di rumah, maupun di sekitar lingkungan Arman. Orang-orang mulai menyadari bahwa risiko besar membuatnya menjauh, meninggalkan Arman menghadapi beban sendirian. Arman terlihat panik.
Teleponnya berdering terus, surat resmi terus berdatangan, dan wajahnya mulai pucat. Setiap langkah yang ia coba lakukan kini dihitung dengan cermat, dan tidak ada lagi celah untuk melimpahkan masalahnya ke orang lain. Sari menatap dari kejauhan, diam. Tidak ada rasa puas atau kemenangan. Hanya pengamatan yang tenang. Lingkaran yang dulu menekan dirinya kini berputar, dan arah tekanan telah berpindah ke pihak yang memicu semuanya. Malam datang dengan Arman yang termenung di ruang kerja. Dokumen dan surat di meja berserakan. Lingkaran itu telah berbalik, meninggalkannya sendiri menghadapi konsekuensi dari semua keputusan yang ia buat sebelumnya. Ponsel Sari bergetar larut malam. Layar menyala menampilkan pesan panjang dari Arman. Kata-kata itu penuh penyesalan, pengakuan atas kesalahan, janji untuk memperbaiki semuanya. Nada tulisannya mendesak, seolah berharap Sari akan merespons dengan pengampunan. Sari membaca setiap kalimat dengan mata tetap fokus pada layar. Tidak ada komentar, tidak ada balasan, hanya alur kata yang mengalir di depannya. Pesan itu seperti suara yang menempel di udara, menunggu tanggapan yang tidak akan datang. Beberapa menit berlalu. Telepon tetap di tangan Sari. Jari-jari menahan dorongan untuk menekan tombol balas. Tidak ada kata yang terucap. Tidak ada emosi yang keluar melalui suara. Hanya keheningan yang tegas dan penuh arti. Akhirnya, jari Sari menekan ikon hapus. Layar gelap. Pesan panjang itu lenyap tanpa jejak. Dan bersamaan dengan itu, satu bab dalam hidupnya ditutup tanpa konfrontasi. Tanpa kata-kata marah, tanpa permintaan balas. Ayah duduk di sampingnya. Diam. Membiarkan rumah kembali sunyi. Tidak ada komentar. Tidak ada kata-kata penyemangat. Diam itu cukup. Pesan itu sudah selesai. Dan beban yang sebelumnya menekan mulai mereda dari pundaknya. Malam tetap gelap. Tapi tenang. Kekuasaan untuk menahan. Untuk memilih diam. Menjadi bentuk pelepasan yang paling nyata. Sari sadar satu hal sederhana. Bukan semua yang hilang harus dikejar. Dan tidak semua kesalahan harus dibalas. Pagi berikutnya, rumah Sari tetap berdiri sama seperti sebelumnya. Pintu tertutup rapi, jendela dibersihkan, kursi dan meja di ruang tamu masih di tempatnya. Tidak ada perubahan dramatis, tapi ketenangan terasa berbeda, sebuah stabilitas yang baru saja diperoleh. Surat-surat resmi dan dokumen utang terus berdatangan, tapi Sari tidak lagi ikut campur. Semua proses berjalan tanpa keterlibatannya, sesuai hukum yang menegaskan posisinya aman. Rumah tetap miliknya. Bukan karena pertengkaran atau keberanian, tetapi karena langkah diam yang dipilih dengan tepat. Tetangga kembali melintas, menatap rumah dengan bisik-bisik biasa, tapi tidak ada tekanan langsung. Kerabat yang sebelumnya mendesak juga mulai mundur, menerima kenyataan bahwa keputusan yang benar telah diambil. Arman tidak terlihat, dan pesan terakhirnya tetap tidak dibalas. Perempuan selingkuhan menghilang dari lingkaran hidup mereka. Semua pihak belajar untuk menghadapi konsekuensi masing-masing. Sari berjalan di halaman, memeriksa tanaman dan kotak surat. Tidak ada kegembiraan berlebihan. Tidak ada kepuasan yang keras. Hanya rasa lega sederhana karena langkah tepat yang diambil telah menahan rumah, sekaligus menahan hidupnya sendiri dari kekacauan lebih jauh. Malam menutup hari itu dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi takut, bukan sunyi terpaksa, tetapi sunyi yang memberi ruang. Rumah tetap berdiri. Dan hidup Sari, meski belum sempurna, kini stabil dan bisa berlanjut dengan arah yang jelas. Pagi berikutnya, Sari duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Mata menatap rumah yang tetap rapi. Udara terasa ringan meski masalah belum sepenuhnya selesai. Sesuatu dalam dirinya mulai mengikat satu kepingan puzzle yang tertinggal. Senyum ayah yang dulu tampak dingin dan sepele kini muncul kembali di ingatan. Saat semua orang panik, saat Arman pergi begitu saja, ayah tetap tenang. Sekarang Sari mulai memahaminya. Senyum itu bukan karena masalah kecil hilang, tapi karena ia tahu sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Orang yang lari meninggalkan tanggung jawab, suatu hari pasti akan berdiri sendiri. Semua tekanan yang dulu dialihkan ke Sari kini kembali pada Arman, tanpa bantuan, tanpa jalan pintas. Ayah tidak ikut campur, bukan karena acuh, tapi karena memahami hukum alam sederhana itu. Sari tersenyum tipis. Bukan dari kemenangan, tapi dari pengertian. Semua langkah yang diambil, semua diam yang diterapkan, membentuk satu kesimpulan yang menenangkan sekaligus menohok. Kekuatan bukan selalu ditunjukkan dengan emosi atau konfrontasi, tapi dengan kesadaran dan keteguhan yang tepat. Di halaman, angin bergerak pelan, membawa suara daun yang bergesekan. Rumah tetap berdiri, Sari tetap di tempatnya,
dan senyum ayah, sekarang dipahami, menjadi pelajaran diam yang abadi.